Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan dari hari ke hari di sepanjang minggu yang berjalan sampai pada saat ini. Kami menikmati berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu mencukupi kebutuhan kami, dan Engkau memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Nehemia 9 ayat 17-19. Tertulis demikian. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allah-Mu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tidak terbatas. Kita sudah selayaknya bersyukur dengan berlimpah karena Tuhan selalu mengasihi kita, meskipun kita sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah kasih-Nya. Dalam ayat ini, saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai kasih-Nya yang begitu besar dan tidak terbatas. Lewat manifestasi pemeliharaannya atas bangsa Israel, yang merupakan gambaran akan kasih-Nya kepada kita semua. Bila kita merenungkan ayat-ayat hari ini, kita akan menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada setiap orang. Kasih-Nya itu tidak terbatas. Bukti dari ketidakterbatasan kasih Tuhan adalah, yang pertama, Tuhan mau mengampuni. Dengan mudah sebenarnya Tuhan dapat memunahkan bangsa yang kecil jumlahnya itu, hanya dalam waktu yang sekejap. Namun itu tidak dilakukan Tuhan atas bangsa Israel secara keseluruhan. Ia memelihara keberlangsungan keberadaan mereka, sekalipun mereka telah menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan atas mereka. Di ayat yang ke-17 tertulis bahwa Tuhan sudi mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan itu tersedia juga buat saudara dan saya yang hidup hari ini. Ia mengizinkan kita hidup sampai hari ini karena kemurahan-Nya. Kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa dan masih ada sampai hari ini, itu berarti bahwa Tuhan masih memberikan kemurahan-Nya untuk memberikan kita waktu untuk bertobat. Hendaklah kita memohon pengampunan Tuhan dan bertobat untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan mengasihi kita dan mau mengampuni kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tertulis, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yang kedua, saudara, bukti dari kasih Tuhan yang tak terbatas adalah Tuhan tidak meninggalkan. Di ayat yang ke-18 dan 19 tertulis, "Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayang-Mu yang besar." Betapa luar biasa, saudara. Tuhan tetap setia terhadap janji-Nya. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang sudah ditebus-Nya. Ia tidak meninggalkan kita.
Meskipun kita banyak kali berbuat tidak setia kepada Tuhan, tapi saudara, jangan kita menganggap sepi kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Marilah kita juga setia, sebagaimana Tuhan sudah setia kepada kita. Yang ketiga, saudara, bukti ketidakterbatasan kasih Tuhan adalah Tuhan selalu menyertai. Di ayat yang ke-19 tertulis bahwa tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Penyertaan Tuhan yang ajaib selalu nyata dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ia bersama-sama dengan kita dalam setiap waktu dan keadaan. Sekalipun saudara, kita banyak kali mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Ini semua saudara terjadi karena kasih Tuhan yang begitu besar dan tidak terbatas atas kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, menyadari akan kebenaran ini. Biarlah kita hidup mentaati Tuhan, mengingat selalu akan Dia, tidak meninggalkan iman dan kasih kita kepada Tuhan, serta setia selalu dalam mengasihinya sampai ujung perjalanan hidup kita di bumi ini. Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami betapa sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu tidak terbatas. Meskipun banyak kali kami tidak setia, kami tidak taat, kami mengecewakan hati Tuhan, tapi Engkau selalu setia kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengampuni, Engkau memulihkan, Engkau tidak pernah meninggalkan, dan Engkau selalu menyertai kami senantiasa. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami, akan sikap ketidaksetiaan kami, sikap kami yang tidak patuh, dan yang seringkali melupakan akan perbuatan tangan-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami, pimpin kami, penuhi kami, supaya kami selalu hidup setia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan memancarkan terang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu kami memuliakan nama Tuhan. Kami bawa dalam doa kami padamu pada saat ini setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menolong kami, menyembuhkan, memberikan kekuatan, menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya ada kemenangan, ada jawaban doa bagi setiap permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!